Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk kuliah kimia pangan kali ini yaitu tentang enzim. Enzim itu merupakan protein yang memiliki aktivitas katalitik. Apa itu katalitik? Yaitu suatu aktivitas yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Dan enzim itu komponen utamanya protein, tapi ada beberapa enzim yang memang hanya protein saja, dia terbangun hanya dari protein saja, tapi ada juga enzim yang merupakan campuran dari protein, terus di situ ada karbohidrat, fosfat, dan juga senyawa-senyawa kofaktor lainnya. Apa itu senyawa kofaktor? Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, enzim itu dia bisa mempercepat suatu reaksi sekitar 1000 sampai 10 pangkat 11 kali lipat dari reaksi yang kalau kita gunakan bukan pakai enzim, pakai katalis juga tapi bukan enzim. Nah, dengan kita menggunakan enzim, itu kemampuan katalisasinya atau mempercepat reaksi itu 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 11 kali lipat. Nah, kalau dibandingkan dengan reaksi yang tidak pakai katalis sama sekali, jadi katalis itu tidak harus dari enzim. Katalis adalah suatu senyawa yang dapat mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, katalis ini bisa berbagai macam. Ada yang dari enzim, ada juga suatu komponen-komponen logam misalnya. Nah, tadi kalau dibandingkan reaksi yang pakai katalis tapi bukan enzim, reaksi dengan enzim itu sekitar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 11 kali lipat lebih cepat. Dan kalau dibandingkan dengan reaksi yang tanpa katalis sama sekali, kecepatannya sekitar 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 20 kali lipat. Jadi bayangkan sangat cepat sekali suatu reaksi yang dikatalisis dengan enzim. Dan enzim itu salah satu atau yang utama ya, sifat utama dari enzim yang biasanya orang gunakan tadi kecepatannya, dan yang kedua dia sangat selektif. Sangat selektif terhadap suatu substrat maupun produk yang dihasilkan. Jadi kita tahu, oh kalau saya mau memecah pati, saya pakai enzim alfa amilase misalnya. Maka kalaupun di situ ada protein, terus kita kasih alfa amilase, ada pati di sana, proteinnya tidak terganggu. Alfa amilase hanya akan bereaksi dengan pati. Dan juga produk yang dihasilkan juga spesifik tergantung dari jenis enzimnya. Seperti katalis-katalis lainnya, enzim tidak bereaksi. Jadi dia tidak digunakan selama terjadinya reaksi. Jadi pada saat reaksi pertama misalnya enzimnya ada 10 molekul enzim di sana, maka setelah selesai reaksi tetap sekitar 10 molekul, kecuali ada kerusakan pada enzim tersebut, misalnya karena proses panas, pH-nya yang tidak cocok, dan sebagainya. Nah, biasanya enzim itu disintetis secara in vivo oleh organisme hidup. Misalnya disintetis oleh tumbuhan, oleh manusia, oleh hewan, dan juga mikroorganisme. Banyak sekali enzim yang kita ekstrak yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Hanya sedikit enzim yang disintetis secara in vitro atau bukan dari makhluk hidup. Jadi di dalam laboratorium kita mensintetis enzim, itu bisa dilakukan, tapi hanya sedikit enzim yang masih di taraf laboratorium atau penelitian di laboratorium karena prosesnya yang kurang efisien, terutama tidak efisien secara biaya dan juga waktu untuk mensintetisnya. Jadi akan lebih mudah jika kita mengekstrak dari makhluk hidup. Nah, bagaimana si enzim itu bisa mempercepat terjadinya reaksi? Salah satunya adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Yaitu suatu energi yang dibutuhkan untuk memulai
terjadinya satu reaksi. Nah, jadi kalau energi aktivasi tinggi, berarti kita membutuhkan energi yang tinggi untuk memulainya. Kalau kita butuh energi yang tinggi, maka kecepatan reaksinya juga akan lebih lambat dibandingkan jika energi yang dibutuhkan lebih rendah. Nah, enzim, misalnya di sini yang ini yang tidak memiliki katalis, yang di sini memiliki katalis, dia menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat. Tadi sudah disebutkan bahwa enzim itu merupakan suatu protein. Nah, biasanya berbentuk protein globural dengan jumlah asam amino itu dari 60 sampai 2500 unit asam amino. Jadi ada enzim yang berat molekulnya tidak terlalu besar sampai hingga besar sekali. Jadi dari 6000 sampai 250.000. Kebanyakan enzim itu jauh lebih besar dibandingkan substrat. Nah, di sini ada istilah substrat. Substrat itu adalah senyawa-senyawa yang mau diubah oleh enzim. Jadi yang mengalami reaksi disebut dengan substrat. Enzim adalah yang mempercepat reaksi. Ukuran enzim itu biasanya jauh lebih besar daripada ukuran substratnya. Tidak selalu, ya, tidak mesti seperti itu, tapi ini kebanyakan. Tapi yang benar-benar melakukan tugas sebagai katalis atau mempercepat reaksi itu sebenarnya hanya bagian kecil dari enzimnya. Nah, bagian kecil dari enzim yang bisa mempercepat reaksi ini, yang berinteraksi dengan substrat, itu disebut dengan active site atau bagian aktif dari enzim. Bagaimana suatu enzim dapat mempercepat reaksi? Yaitu kondisi yang harus terpenuhi adalah pertama, enzim harus mengikat, ikatannya non-kovalen, dengan substrat secara stereospecifically. Nah, jadi di sini substrat, tadi bahan yang akan kita pecah menjadi produk, dan di sini enzimnya. Terjadinya reaksi itu hanya dapat terjadi jika ada interaksi antara enzim dan substrat di bagian active site-nya, di bagian sisi aktif dari enzim tersebut. Jadi di sini sisi aktif dari enzim, ingat tadi enzim itu besar, tapi hanya sebagian kecil dari molekul enzim tersebut yang benar-benar berinteraksi dengan substrat. Nah, si substrat itu harus berikatan dengan enzim secara non-kovalen. Dia berikatannya yaitu ikatan interaksi hanya secara fisik dan ada karena sifat yang 3 dimensinya yang cocok. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi si substrat menempel dengan enzim. Ketika dia menempel ini, maka terbentuklah produk. Terjadilah reaksi di sini. Nah, jika ada kondisi pertama terjadi, kondisi pertama adalah ketika substrat berikatan dengan enzim, tapi tidak terbentuk produk, inilah yang disebut nanti sebagai competitive inhibitor atau penghambat kompetitif. Nanti lebih jelas lagi akan dibahas di slide berikutnya.